Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang teorema Pitagoras. Jadi, teorema Pitagoras ini berkata atau berlaku pada segitiga siku-siku. Ingat ya, ini akan dipakai terus ketika kalian SMA pada materi trigonometri. Jadi berlaku pada segitiga siku-siku, di mana bunyinya yaitu kuadrat dari sisi yang terpanjang sama dengan jumlah dari kuadrat sisi yang lain. Jadi sisi yang terpanjang ini kan C. Untuk hurufnya A, B, C, tidak selalu A, B, C. Bisa P, Q, R dan lainnya. Jadi yang terpenting di sini adalah sisi yang terpanjang itu sama dengan jumlahnya, gitu kan, jumlahnya. Jadi ketika sisi terpanjangnya itu dikuadratkan, berarti sama dengan jumlahnya dari sisi yang lain ini dikuadratkan juga. Jadi sudah paham ya? Gimana kalau kita mencari sisi yang lain? Nah, tentunya sisi yang lain ini kan pasti lebih pendek, karena ini yang paling panjang. Jadi dari teorema ini kita bisa turunkan menjadi A kuadrat, berarti sama dengan sisi yang terpanjang adalah C. C kuadrat dikurangi B kuadrat, gitu kan. Ketika kita mencari B itu kan juga sisi yang pendek, karena yang terpanjang C, berarti C kuadrat dikurangi A kuadrat. Untuk mencari panjang biasanya tidak dalam bentuk kuadrat, jadi harus dalam bentuk sisi tanpa kuadrat. Makanya untuk mencari panjang ini kan, mencari panjang berarti A sama dengan, kalau di sini kuadrat berarti di sini kan menjadi akar. Jadi seperti itu. Jadi asal usulnya seperti ini. Untuk mencari B berarti sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jadi diingat-ingat seperti itu. Kemudian ada istilah triple Pitagoras. Triple Pitagoras itu adalah ada 3 angka yang membentuk Pitagoras. Coba kita buktikan. Misalnya ini 3, ini 4 dan 5. Apakah sisi kuadrat ini kan? Sisi kuadrat ini kan 5. Apakah 5 kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat? Betul kan? 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Nah, ini disebut angka-angka yang membentuk Pitagoras. Kemudian, teorema Pitagoras ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Di sini seperti teknisi ya, tanpa kita menghitung tinggi gedung, kita bisa mengambil titik di sini. Kita jaraknya di sini berapa, kemudian ketika kita menggunakan alat bantu sudutnya berapa, di sini nanti kita hitung panjangnya, kita bisa menentukan tinggi dari gedung tersebut. Misalnya di sini juga, jadi membentuk sudut segitiga siku-siku ini kan ya harus 90 derajat siku-sikunya. Kemudian misalnya ada sebuah kapal gitu kan ya, ini utara, selatan, timur, barat, berjalan ke timur, berarti kan ke sana. Kemudian dilanjutkan berjalan ke utara. Nah, berapakah jarak dari start, misalnya startnya di sini kan, sampai finish? Nah, ini kan pasti membentuk sudut siku-siku. Nah, jaraknya itu berarti kita mencari sisi terpanjang. Misalnya di sini P, di sini Q, ini R. Berarti R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita lihat contoh di sini. Di sini ada sebuah tangga bersandar pada tembok. Tembok ini tingginya 12 meter dan di sini ini kan tanah. Nah, kita buktikan apakah ini kan Pitagoras. Karena di sini sudah dipastikan siku-siku.
kita akan mencari jarak ujung tangga dengan ujung yang tembok sini yang bawah. Nah, kita pakai logika saja. Gitu. Atau misalnya kalau pingin ada hurufnya perwakilan, boleh A, B, C gitu kan. Nah, kita mencari B. B ini sisi yang terpanjang atau bukan? Bukan, karena yang terpanjang ini kan yang tangga, yang miring. Berarti kan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat gitu kan. Kita kan tidak bisa mencari panjang dalam bentuk B kuadrat. Biasanya itu harus dalam bentuk panjang satuan, bukan dalam bentuk kuadrat. Berarti B-nya kan C kuadrat min A kuadrat. Boleh ini ditulis atau langsung B sama dengan akar, gitu kan. Karena B ini sisi yang bukan yang sisi yang terpanjang, berarti kan dikurangi. Di mana-mana kan dari yang terbesar dulu dikurangi, berarti kan harus C dulu, kemudian baru A. Tidak boleh terbalik, karena A-nya ini kan pendek. Masa pendek dikurangi panjang? Nah, gitu kan. Berarti harus dari panjang dulu dikurangi yang pendek. Nah, sekarang kita hitung. C kuadrat 13 kuadrat dikurangi A 12 kuadrat. Ingat ya, ketika kalian menghitung itu harus kerjakan yang kuadratnya dulu. Hati-hati. Kuadratnya dulu, 13 kuadrat 169, 12 kuadrat 144. Berarti sama dengan akar 25. Akar 25 itu berapa? Berapa kali berapa sama dengan 25? Berapa kali berapa sama dengan 25? 5. Nah, ternyata di sini ukurannya yaitu 5 meter. Jadi contohnya seperti itu. Selanjutnya, ini juga sangat berguna ketika kalian menjadi arsitek. Ketika kita membangun suatu bangunan, biasanya kan pasti siku-siku. Apakah ada bangunan yang miring? Ya ada ya, di luar negeri itu kan ya, Roma itu kan, menara miring itu kan. Nah, tetapi biasanya itu untuk rumah maupun bangunan yang lainnya itu biasanya harus siku-siku. Makanya kita biasanya menggunakan Pitagoras. Ada orang yang menarik tali di sini 3 meter, di sini 4 meter, pastilah tali ini ukurannya 5 meter. Sudah kita buktikan tadi di atas. Kalau tidak percaya, dilihat tadi penjelasannya yang sebelumnya. Jadi, sudah dipastikan ketika di sini 3, di sini 4, pasti ini 5, ini pastilah siku-siku. Jadi, contohnya seperti itu. Kemudian, ini bangun apa? Yaitu bangun limas segi 4. Ya, karena bawahnya itu berbentuk segi 4. Nah, ketika kita mencari volume, bedakan antara volume sama luas permukaan ya. Volume itu kan berarti 1/3 kali luas alas kali tinggi. Di sini kan sudah ada tingginya, alasnya juga sudah ada. Nah, gimana kalau kita mencari luas permukaan? Ibaratnya kan kita membungkus kado ya. Seperti kita melapisi atau membungkus. Nah, berarti kan kita harus tahu ukuran sisinya ini. Nah, Pitagoras ini berguna untuk mencari sisi di sini. Biar tahu luasnya, luas segitiga. Yang di sini itu selimutnya atau permukaannya itu berapa? Nah, kita kan berarti butuh tinggi yang di sini kan. Nah, bedakan. Kalau ini 12, ini namanya tingginya limas. Tapi kalau yang di sini tingginya segitiga, jadi bedakan. Nah, sekarang kita mencari tingginya segitiga. Tingginya segitiga ini sama dengan sisi miring, ya kan? Nah, sisi miring kan? Atau kalau bingung, kita lepas segitiganya. Nah, berarti di sini 12. Kalau di sini 10, berarti separuhnya itu berapa? 5, 10 bagi 2. Nah, sekarang kita mencari sisi miringnya. Boleh ditulis seperti ini, diibaratkan huruf, dimisalkan diwakili oleh suatu huruf, atau langsung
Sekarang kita pakai logika. Ini kan kita mencari sisi miring. Sisi miring kan logikanya kan pasti lebih panjang, berarti ditambah. Berarti 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berapa? 12 kuadrat 144, 5 kuadrat 25. 144 tambah 25 169. 169 itu berapa kali berapa? 13. Nah, jadi tinggi segitiga di sini adalah 13. Jadi seperti itu penggunaannya teorema Pythagoras. Kalian pahami dengan baik. Kalau memang masih belum paham, kalian dengarkan dari awal lagi, kemudian jangan di skip-skip. Misalnya masih bingung, misalnya masih mencerna, kalian coba coret-coret juga. Kalian hentikan dulu, ya kan, videonya. Kemudian kalian pahami lagi, lanjutkan videonya. Jadi semangat belajar, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.